Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ramadan dengan NIM 642400876. Di sini saya akan membahas studi kasus PT Vivo Cuanjek, Alfamart serta Indomaret. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas strategi penentuan harga atau pricing strategi. Di sini ada tiga. Yang pertama ada strategi harga yang tepat. Uh, Strategi harga yang tepat itu value based pricing yang dikombinasikan dengan competitive pricing. Harga ditetapkan berdasarkan nilai yang dirasakan konsumen, perceived value atas fitur premium yang ditawarkan. Namun tetap mempertimbangkan harga kompetitor, utama di segmen flagship seperti Samsung Galaxy S Series, terus ada Xiaomi flagship dan iPhone. Nah, yang kedua ini ada alasan logis berdasarkan teori penentuan harga. Nah, teori value di sini ada teori value basic pricing menurut Kotler dan Keller tahun 2016 menjelaskan bahwa value based pricing menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai pelanggan, bukan semata biaya produksi dalam konteks Vivo. Nah, di sini ada dua. Yang satu spesifikasi tinggi, yaitu Snapdragon Gen 5, RAM 16 GB, kamera Sony IMX, menciptakan nilai fungsional tinggi. Yang kedua, konsumen flagship, sensitif, serta keseimbangan harga manfaat, bukan harga murah semata. Maka harga harus mencerminkan manfaat nyata yang dirasakan konsumen dibandingkan kompetitor. Selanjutnya di sini masih ada yang ketiga, yaitu ada dukungan jurnal ilmiahnya, penelitian oleh Monroe tahun 2012 dalam Journal of Marketing menunjukkan bahwa perceived value memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembeli produk teknologi premium, terutama ketika konsumen membandingkan fitur dan harga antar merek. Ini menguatkan bahwa strategi value based pricing paling relevan untuk smartphone flagship. Nah, selanjutnya di sini ada strategi memenangkan pasar smartphone flagship. Analisis persaingan produk smartphone. Nah, aksesnya ini ada Samsung. Nah, fiturnya itu dari Samsung itu stabil dan lengkap, serta harganya itu premium tinggi dan brand awareness-nya sangat kuat dan inovasinya itu selalu selalu konsisten. Nah, yang kedua itu ada Xiaomi atau ada atau Poco. Nah, dengan fiturnya itu spesifikasi tinggi. Nah, harganya itu agresif dengan brand awareness-nya kuat dan inovasinya cepat. Nah, yang ketiga ini ada dari Realme, yaitu fiturnya itu value for money dengan harganya itu relatif murah. Nah, brand awareness-nya itu menengah dan inovasinya itu cepat. Yang keempat itu ada produk iPhone. Nah, fiturnya itu ekosistem dan dengan harganya itu sangat mahal. Brand awareness-nya itu emang sangat kuat dan inovasinya itu bertahap dia. Kalau untuk Vivo sendiri itu fiturnya itu kamera dan desain. Dengan harganya itu kompetitif dan brand awareness-nya kuat di Asia. Dan inovasinya itu kamera dan display. Nah, perang smartphone terjadi pada tiga dimensi utama, yaitu ada spesifikasi teknologi, yang kedua ada harga relatif, dan ketiga itu kekuatan merek.
Nah, strategi Vivo untuk memenangkan persaingan itu, nah di sini ada tiga. Nah, yang satu itu differentiation strategi. Menurut Porter tahun 1985, Vivo harus menonjolkan keunikan kamera profesional dan display ultra ultra smooth, bukan perang harga langsung. Nah, yang kedua itu emotional branding, membangun asosiasi Vivo sebagai smartphone flagship dengan kamera profesional untuk generasi yang kreatif. Yang ketiga itu strategi komunikasi nilai. Nah, di sini ada yang pertama itu ada influencer, contohnya influencer fotografi dan videografi. Yang kedua itu ada testimoni profesional. Yang ketiga itu ada experience marketingnya, semisalnya kamera challenge dan demo langsung. Nah, di sini ada dukungan teorinya dan jurnalnya. Menurut Porter 1985, diferensiasi adalah strategi utama untuk bertahan di pasar kompetitif. Nah, di sini penelitian oleh Kim Lee and Park tahun 2019 dalam Journal of Business Research menunjukkan bahwa perceived differentiation berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap brand preference preferensi smartphone. Nah, selanjutnya ini ada analisis SWOT cuan Jack. Nah, di sini analisisnya itu ada strengths. Nah, yaitu sebagai struktur organisasi fleksibel. Yang kedua itu biaya operasional lebih rendah dan fokus pada niche market. Nah, yang kedua itu ada weakness. Nah, yaitu brand awareness-nya rendah, terus jaringan driver terbatas, terus modal promosi terbatas. Yang ketiga itu ada opportunities, yaitu ketidakpuasan driver terhadap komisi Gojek atau Grab. Yang kedua itu pasar kota tier 2 dan 3 belum optimal. Nah, sensitivitas harga konsumen. Terus yang selanjutnya terakhir ini ada trades, yaitu dominasi Gojek dan Grab, terus perang promo dan switching cost pengguna rendah. Nah, perbandingan SWOT dengan Gojek dan Grab. Nah, di sini ada aksesnya itu ada Cuanjek. Ya, brandnya itu terlalu lemah, terus skalanya itu kecil, fleksibilitasnya itu tinggi dengan biayanya itu yang rendah atau murah. Nah, yang kedua itu ada Gojek, itu brandnya itu emang sangat kuat dan terus skalanya itu nasional. Terus fleksibilitasnya itu rendah dengan biayanya itu yang terlalu mahal dan atau tinggi lah. Sebagai itulah. Terus yang ketiga itu ada Grab. Nah, brandnya ini sangat kuat juga seperti kayak Gojek. Terus skalanya itu regional, terus fleksibilitasnya itu rendah juga dia. Terus biayanya itu sama kayak Gojek juga tuh terlalu mahal juga dan tinggi juga ya. Terus posisi Cuan Jack ini nice player dengan strategi yang fokus. Nah, di sini ada STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, di sini ada segmentasi pasarnya, yaitu yang pertama itu geografis. Nah, kota kecil dan menengah. Nah, yang keduanya itu demografis, terus mahasiswa atau pekerja informal. Terus psikografis. Nah, sensitif harga. Terus ada praktis. Nah, perilakunya ini pengguna harian jarak dekat. Nah, targetingnya itu conce- concentrated marketing. Menurut Kotler dan Keller, fokus pada konsumen harga sensitif dan driver yang menginginkan komisi lebih adil. Nah, positioningnya Cuanjek transportasi online paling adil dan terjangkau untuk pengguna dan mitra driver.
Nah, sesuai teori positioning list dan truth tahun 2001, yaitu sederhana, relevan, dan mudah diingat. Nah, selanjutnya ini ada strategi model bisnis cuan Jack. Model bisnis yang saya pilih itu platform marketplace-nya model dengan revenue sharing rendah. Alasannya ya menarik driver atau SWT opportunity. Nah, yang kedua itu menekan harga ke konsumen. Nah, cocok untuk pasar sensitif harganya. Cara memenangkan persaingan berdasarkan SWOT dan STP, yaitu satu, fokus wilayah non inti Gojek atau Grab. Yang kedua, komisi driver lebih rendah. Nah, ketiga ini tidak perang promo, tapi perang keadilan dan efisiensi. Menurut Porter tahun 1985, yaitu strategi fokus memungkinkan perusahaan kecil bertahan melawan raksasa industri. Nah, selanjutnya ini ada alasan Alfamart dan Indomaret memilih strategi lokasi berdekatan atau head to head. Nah, berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, strategi lokasi berdekatan yang dilakukan Alfamart dan Indomaret bukanlah kebetulan, melainkan strategi bisnis yang rasional dan terencana. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa alasan utama. Nah, yang satu ini menguasai titik permintaan konsumen dengan membuka gerai di lokasi yang sama. Kedua perusahaan berusaha mengamankan pasar potensial yang sudah terbukti ramai dibandingkan membuka lokasi baru yang resikonya lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada strategi persaingan langsung untuk mencegah dominasi pesaing. Nah, jika hanya satu minimarket yang hadir, maka toko tersebut akan menguasai seluruh permintaan. Nah, strategi head to head menjaga keseimbangan kekuatan pasar. Terus yang ketiga itu perilaku konsumen convenience oriented. Nah, itu dengan lokasi berdekatan Alfamart dan Indomaret bersaing pada pelayanan, terus promosi, ketersediaan produk, bukan semata lokasi. Ya, mengutamakan jarak terdekat, kelengkapan, dan kenyamanan juga sih buat konsumennya. Terus yang keempat itu efisiensi, biaya pemasaran, dan edukasi pasar. Nah, kehadiran dua merek besar justru memperkuat citra area sebagai pusat kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini ada teori pemasaran lokasi yang relevan dan dukungan jurnal ilmiah. Nah, teorinya ini hoteling, hoteling law, linear city model. Menurut hoteling tahun 1929, dalam pasar dengan produk yang relatif homogen, pelaku usaha cenderung memilih lokasi yang berdekatan di tengah pasar untuk memaksimalkan jumlah konsumen. Yaitu yang satu produk yang dijual relatif sama. Yang kedua itu konsumen memiliki toko dengan biaya perpindahan atau jarak terendah. Nah, akibatnya kedua retail memiliki lokasi berdekatan untuk mempertahankan pangsa pasarnya. Nah, penelitiannya itu oleh Ghost and McLeverty tahun 1987 dalam Journal of Retailing menemukan bahwa lokasi retail yang berdasarkan tidak selalu menurunkan penjualan, justru dapat meningkatkan total traffic dan peluang pembelian impulsif. Temuan ini memperkuat bahwa strategi head-to-head Alfamart dan Indomaret adalah strategi kompetitif yang rasional dan berbasis perilaku konsumen, bukan kesalahan perencanaan. Nah, baik di sini ada daftar jurnalnya. Baik, sekian dari saya.
Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu. Di sini saya akan mewawancara kepada karyawan Indomaret. Di sini saya akan membahas tentang pemasaran di toko Indomaret itu. Si Mas, namanya siapa? Saya Regi. Saya izin mewawancara ya. Keunggulan dan kelemahan Indomaret itu, Kalau keunggulan Indomaret itu lebih ekonomis, harganya lebih murah. kalau untuk kelemahannya itu Kelemahannya mungkin kalau di sini kan pom bensin ya, iya. itu barangnya tuh kurang lengkap kalau di situ. Itu bahan mendapatkan toko. Iya, kalau reguler tuh pasti lengkap. Itu kelemahan Indomaret. Kalau strategi menarik konsumen itu gimana? Terus setiap minggunya ada barangnya flat kayak brosur gitu, muter-muter daerah sini. Kayak promo-promo juga gitu banyak ya? Setiap minggunya ada. Setiap minggunya ada. Itu gratis sih Mas. Terima kasih ya Mas. Ya, iya. Di sini saya akan menanyakan kepada konsumen yang belanja di Indomaret. Di sini Mas. Ya. Saya boleh wawancara sebentar. Kenapa belanja di Indomaret? Karena harga 5 terus juga kayak harganya terjangkau ya, apalagi udah promo-promonya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibnu. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya ingin mewawancara ke karyawan Alfamart dengan Mas siapa? Zeniba. Jadi Pak. Ya. Mas, saya izin mewawancara ya. Ya. Keunggulan dan kelemahan Mas Alfamart itu gimana? Keunggulannya kalau untuk kami di retail Alfamart ya kita akan selalu menyiapkan yang namanya pelayanan itu nomor satu. Layanan. Ya melayani, terus dari sisi people itu ada 3S, 3S. ya 3TS lah, tatap, senyum, sapa, sama Salah. salam. Nah terus untuk biasanya untuk area layout sesuai displayan itu mengutamakan ya kerapian, terus barangnya ke Vivo, terus sesuai SOP lah yang ada untuk menghindari dari komplainan customer. Nah, itu sih. Kalau kelemahannya? Untuk kelemahannya dioptimalinya ya kalau bisa nggak ada Iya, kelemahan nggak ada gitu. kelemahannya ya. Iya betul, karena perusahaan retail mempunyai visi misinya masing-masing kan gitu. Iya. Nah cuman dari Alfamart sih visi misinya itu yang melayani masyarakat untuk berorientasi kepada seluruh masyarakat untuk ya biar Alfamart kedepannya ya bisa bermanfaat juga buat masyarakat gitu. Itu sih, Bang. Kalau ini apa buat narik strategi konsumen itu gimana Mas kalau dari sisi Alfamart ini? Untuk mencari strategi paling dari sisi penawaran sih Bang. Penawaran Ya. promo gitu ya? Ya promo, ada promo bundling, contoh hal kecil kayak sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang diinginin sih ya. Contoh katakanlah kayak ibu-ibu beli mie, ya, kita tawarinya dengan bundlingnya seperti telur, nah, paket bundlingnya seperti itu. Udah sih Mas, itu aja Mas Udah, ya. ya. Terima kasih ya, Mas. Oke. Di sini saya akan menanyakan kepada konsumen yang belanja di Alfamart. Mari ikut. Terima kasih Mas. Boleh saya wawancara sebentar?
Boleh, boleh. Kenapa belanja di apa mas? Ya, karena dekat dari rumah saya ya, terus harganya murah, ekonomis, pelayanan juga oke lah pokoknya. Oh,